Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Wigustia dari NIM 24_126. Saya di sini akan mempresentasikan dan menginterpretasikan hasil penelitian saya dengan judul referensi konsumen terhadap produk nabati. Baik, saya di sini mengambil judul referensi konsumen terhadap nugget nabati. Perubahan gaya hidup masyarakat lebih cenderung memilih makanan siap saji seperti nugget sebagai pengganti bahan hewani yang lebih mahal. Nugget nabati yang terbuat dari tempe, tahu, dan jamur sendiri. Namun preferensi pelanggan bervariasi tergantung pada bahan utama, kemasan, dan harga. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis conjoint yang diperlukan untuk mengetahui kombinasi fitur atau atribut konsumen yang paling diinginkan atau diminati konsumen untuk membuat produk nugget nabati sesuai dengan kebutuhan konsumen dan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu terdapat rumusan masalah. Perumusan masalah pada umumnya dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap setiap atribut nugget nabati termasuk bahan utama, bentuk, kemasan, dan harga. Yang kedua yaitu faktor manakah yang paling mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli nugget nabati. Yang ketiga yaitu karakteristik apa yang paling disukai pelanggan untuk produk nugget nabati. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Preferensi konsumen dipengaruhi oleh atribut produk seperti bahan utama, bentuk, kemasan, dan harga. Pada nugget nabati, faktor-faktor tersebut menjadi penentu keputusan pembelian karena konsumen menilai atribut fisik sebelum membeli. Sebagai bahan alternatif, nugget nabati berbahan tempe, tahu, atau jamur perlu dikaji. Preferensi konsumennya agar produsen dapat mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang tepat dan baik. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis conjoint untuk mengetahui atribut yang mempengaruhi preferensi konsumen nugget nabati. Dengan menggunakan desain ortogonal, atribut yang diteliti termasuk bahan dasar, bentuk, kemasan, dan harga yang digabungkan menjadi 9 stimulus produk. Dengan menggunakan penilaian skala Likert, data dikumpulkan dari 26 responden yang dipilih secara purpose. Kemudian data dianalisis menggunakan SPSS atau perangkat lunak untuk menentukan nilai utilitas, tingkat kepentingan atribut, dan simulasi preferensi konsumen. Di sini saya sudah mendesain dan atribut mengenai referensi konsumen terhadap nugget nabati, yang dimana atribut 1 yaitu terdapat 3 level dengan keterangan tempe, tahu, jamur. Yang kedua terdapat 2 atribut terdapat 3 level dengan keterangan stick, kotak, dan bulat. Yang ketiga terdapat 3 level atribut yaitu plastik, food grain, dan standing pouch. Yang atribut keempat yaitu terdapat 3 level dengan harga kurang dari 25.000, 30.000, dan lebih dari 50.000. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita melakukan langkah-langkah menggunakan analisis conjoint. Yang pertama yaitu kita membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini lalu kita klik data, kita pilih orthogonal design, kita klik general. Di sini terdapat faktor name dan faktor label. Baik, yang selanjutnya kita beri faktor name. Yang pertama yaitu bahan, kita add. Yang kedua yaitu bentuk, yang ketiga yaitu kemasan, yang keempat yaitu harga.
Lalu kita masukkan level-levelnya. Yang kedua ini kotak ya teman-teman. Yang ketiga bulat. Kemasannya yaitu satu kita menggunakan plastik. Yang kedua kita menggunakan wood grade. Ketiga kita menggunakan standing pouch. Kita dengan harga level pertama yaitu kurang dari 25.000, level kedua yaitu 30.000, dan level ketiga yaitu lebih dari 50.000. Kita continue, lalu kita klik create new data, kita klik file. Kita di sini mencari analisis konjointia. Ini sudah ada stimuli. Kita di sini beri analisis stimuli. Lalu kita save. Kita klik OK. Di sini akan keluar stimulinya ya teman-teman. Kita jika ingin mengetahui stimulinya, kita masuk di file, lalu kita klik patch in local disk C. Kita cari yang tadi folder yang kita buat kan, analisis konjointia. Di sini ada analisis stimuli, kita pencet. Dan di sini terdapat 9 stimuli dengan bahan jamur tempe tahu. Baik, yang selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Kita mencari hasil responden kita. Kita copy terlebih dahulu respondennya. Kita masukkan ke SPSS. Lalu yang kedua yaitu hasil responden, jawaban respondennya. Jika sudah, kita masuk di variabel view, kita mengganti ininya, yang respon kita jadikan nominal, yang hasil responden kita jadikan scale.
Kita simpan di save as. Ini foldernya kita ganti yang analisis conjoint trio. Ini kita ganti data penelitian conjoint, kita save. Penelitian underscore conjoint. Jika sudah ke save, kita masuk lagi di new, kita pilih sintak, lalu kita salin ini sintaknya. Ini adalah selain nama. Baik, untuk hasil outputnya sudah keluar. Di sini terdapat 26 responden. Kita interpretasikan salah satu responden. Kita pilih responden yang keempat saja, yaitu tentang subjek keempat, yaitu mengenai bahan. Yang paling disukai yaitu tempe dan jamur. Yang kedua yaitu bentuk. Yang paling disukai yaitu bentuk stik dan bentuk bulat. Yang ketiga yaitu mengenai kemasan. Yang paling disukai oleh konsumen yaitu food grade. Yang keempat yaitu ada harga. Yang paling diminati oleh responden yaitu tentang dengan harga 30.000. Untuk
Jadi ini dengan keseluruhannya yaitu semua atribut mengenai bahan, bentuk, kemasan, harga memiliki nilai rata-rata 25%, yang artinya keempat atribut dianggap sama pentingnya oleh responden dalam menentukan preferensi produk nugget nabati. Yang selanjutnya yaitu kita ke langsung kita masuk ke overlay statistik. Ini mengenai nilai utility-nya mengenai bahan tempe sekitar 0,116 lebih disukai. Yang kedua yaitu tahu dengan nilai min 0,018 relatif netral, dan yang ketiga yaitu jamur dengan nilai min 0,098 ini kurang disukai oleh konsumen. Yang kedua yaitu mengenai bentuknya, yaitu ada bentuk stick dengan nilai 0,156 paling disukai oleh konsumen. Yang kedua yaitu bentuk bulat dengan nilai 0,036 cukup disukai oleh konsumen, dan yang ketiga yaitu bentuk bulat dengan nilai min 0,191 paling tidak disukai oleh konsumen. Dan yang atribut ketiga yaitu mengenai kemasan. Yang pertama itu standing pouch dengan nilai 0,262 paling disukai oleh konsumen, dan yang kedua yaitu food grade dengan nilai min 0,044 yaitu netral, dan yang ketiga itu plastik dengan nilai min 0,218 paling tidak disukai oleh konsumen. Dengan harganya yaitu kurang dari 25 dengan nilai 0,076 paling disukai oleh konsumen, dengan harga 30.000 dengan nilai min 0,071 kurang disukai, dan yang terakhir dengan nilai lebih dari 50.000 dengan nilai min 0,004 hampir netral tetapi tidak negatif. Untuk improve value atau tingkat kepentingan atributnya, ini bahan dengan nilai 25,355%, yang kedua itu bentuk dengan nilai 20,312%, yang ketiga itu kemasan dengan nilai 30,090%, yang terakhir yaitu harga dengan nilai 24,243%. Sehingga konsumen paling memperhatikan kemasan dalam memilih nugget nabati, diikuti oleh bahan dan harga. Bentuk produk dianggap paling rendah kepentingannya. Di sini terdapat nilai correlation dengan version value 1,000 dan signifikan 000, dan kendali stay dengan value 1,00 dan signifikan 000. Ini berarti nilai signifikan karena 0,5 lebih besar daripada 0,000. Selanjutnya kita masuk ke ini hasil dan pembahasan mengenai atribut nomor 4 tadi, yang artinya semua atribut bahan, bentuk, dan kemasan memiliki nilai 25%. Keempat atribut dianggap sama pentingnya oleh responden dalam menentukan preferensi produk nugget nabati. Keseluruhan berdasarkan hasil analisis, kombinasi produk nugget yang paling disukai yaitu bahan jamur atau tempe, bentuk stick atau bulat, kemasan food grain dengan harga 30.000 dan
bentuk kotak kemasan plastik dengan harga kurang dari 50.000. Untuk keseluruhan responden dapat diinterpretasikan bahwa konsumen paling memperhatikan kemasan dalam memilih nugget nabati, diikuti oleh bahan dan harga. Bentuk produk dianggap paling rendah kepentingannya. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian referensi konsumen terhadap produk nugget ini, yaitu hasil analisis conjoint menunjukkan bahwa preferensi konsumen nugget nabati lebih dipengaruhi oleh kemasan dengan nilai 30,09%, diikuti oleh bahan dengan nilai 25,36% dan harga dengan nilai 24,24% dan bentuk 20,31%. Konsumen cenderung menyukai kemasan standing pouch bahan tempe bentuk stick dengan harga kurang dari 25.000. Sebaiknya kombinasi yang paling tidak diminati adalah kemasan plastik bentuk kotak serta harga 30.000. Temuan ini menegaskan bahwa kemasan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian, sehingga produsen perlu meningkatkan inovasi desain kemasan yang menarik serta pilihan bahan dan harga yang sesuai kebutuhan pasar. Untuk daftar pustakanya sudah tertera di sini, terdapat 5 daftar pustaka. Sekian dari saya, semoga presentasi saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.